para sahabat, kembali bertemu dengan saya Philips. Pada video kali ini, saya akan memenuhi janji saya dari video sebelumnya. Kemarin saya menjanjikan akan menjelaskan tentang manusia raksasa. Yuk kita masuk ke dalam penjelasannya. Keberadaan manusia raksasa itu bukanlah suatu mitos atau suatu omong kosong, suatu metafora atau simbol. Kehadiran manusia raksasa itu betul-betul dicatat di dalam Alkitab. Bagaimana penjelasannya? Saya akan lakukan ini berdasarkan beberapa penemuan, laporan, buku, khotbah, dan berbagai sumber-sumber online yang lainnya. Kehadiran manusia raksasa, untuk mudahnya saya bagi ke dalam 3 periode. Ini adalah periode beberapa abad terakhir tempat kita manusia modern berada. Kita berada di sini. Kemudian ada manusia raksasa sebelum air bah. Lalu ada manusia raksasa setelah air bah. Kehadiran manusia raksasa itu adalah suatu fenomena yang disebut sebagai gigantisme. Manusia raksasa bukan berarti tingginya itu di bawah 2 meter ya. Biasa kita lihat orang yang tingginya di atas rata-rata. Manusia raksasa punya tinggi paling tidak 2,5 sampai 3 meter ya. Penyebabnya ada 2 paling tidak. Yang satu adalah mutasi genetik. Biasanya kalau kedua orang tuanya mengalami gigantisme, anaknya juga akan mengalami hal yang sama. Itu karena diturunkan. Biasanya gigantisme dimulai dari masa kecil dengan ukuran tubuh yang di atas, sangat-sangat di atas rata-rata. Tetapi ada juga gigantisme yang terjadi karena ada tumor di otak yang menyerang kelenjar pituitari. Pada pituitari. Tetapi ada juga kasus gigantisme tetapi pada orang dewasa, bukan dari masa anak-anak. Kasus ini namanya akromegali. Tapi kita tidak bahas di sini. Kalau pada mutasi genetik gigantisme itu dari kecil memang badannya sudah sangat ekstrim, tetapi proporsinya wajar. Tetapi kalau pada akromegali itu terjadi kelebihan produksi hormon pertumbuhan pada usia dewasa. Dan itu kasusnya proporsi badannya tidak seimbang. Baik, kita selesaikan dulu membahas gigantisme pada masa modern. Kita kembali ke masa lalu. Kejadian manusia raksasa di zaman sebelum air bah tercatat di dalam Alkitab itu terjadi sebagai hasil perkawinan antara anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Kelihatannya pada masa ini manusia-manusia raksasa itu berada bersamaan, berkoeksistensi dengan manusia-manusia sejamannya yang berukuran normal. Kenapa bisa terjadi ukuran yang besar? Menurut seorang hamba Tuhan, saya tidak perlu sebut namanya, ini terjadi karena faktor gizi. Menurut ilmu biologi, gizi saja tuh tidak cukup. Harus juga ada faktor keturunan. Apapun yang terjadi, anak-anak Allah ini, yang laki-laki, jatuh cinta dan mengawini anak-anak perempuan manusia. Ini ada 2 pandangan.
Yang pertama, ada yang menganggap bahwa anak-anak Allah ini adalah malaikat. Kalau melihat kejadian di kitab Ayub, Ayub pasal 1, itu ada anak-anak Allah yang menghadap Allah. Di situ diterjemahkan dalam bahasa yang lain, angels, malaikat. Jadi saya tidak bisa membahas hal seperti itu. Tetapi di sini tidak ada pemberitaan bahwa anak-anak Allah di sini adalah malaikat. Secara ilmiah rasanya tidak mungkin. Malaikat yang adalah makhluk roh itu bisa mengawini anak-anak manusia. Ini beda dengan kasus mungkin para sahabat pernah mendengar Hercules. Yang kalau dalam mitologi Yunani, ini Romawi ya. Dalam mitologi Yunaninya dikenal sebagai Herakles. Herakles adalah anak hasil perkawinan antara dewa Zeus, yang dewa ya, dan seorang manusia biasa, seorang wanita yang bernama Alkmene. Hasilnya apa? Hasilnya adalah Herakles manusia setengah dewa. Dalam hal ini, manusia raksasa yang ada di sini bukanlah manusia setengah dewa, setengah malaikat, setengah manusia. Jadi di sini tidak mungkin yang dimaksud dengan anak-anak Allah adalah makhluk rohani, makhluk roh seperti malaikat. Ternyata penafsiran seperti ini juga sependapat dengan apa yang ditafsirkan oleh Santo Agustinus di abad-abad pertama. Ternyata fenomena seperti ini juga sudah menjadi minat dari para teolog sejak zaman dahulu. Menurut Santo Agustinus, bahwa anak-anak Allah yang ada di sini adalah anak-anak dari Set. Set itu adalah pengganti Habel ya di dalam kitab Kejadian. Sedangkan anak-anak manusia di sini adalah keturunan Kain. Tidak peduli bagaimana latar belakangnya, meskipun anak-anak Allah ini mungkin yang beriman kepada Allah, baik kelakuannya, tetapi begitu menikah dengan anak-anak manusia, menghasilkan keturunan yang difirmankan di dalam Alkitab, kelakuannya jahat semata-mata sehingga Allah harus memusnahkan mereka. Itu asal-usul dari manusia raksasa sebelum air bah. Apakah mereka masih eksis? Tentu saja tidak ya. Semua musnah oleh air bah. Tamat riwayat manusia raksasa sebelum air bah. Tetapi Alkitab juga mencatat bahwa setelah air bah masih ada lagi manusia raksasa yang pasti. Manusia raksasa itu keraksasaannya itu bukan dari sini ya, karena mereka sudah punah. Kalau mau nyebrang peristiwa air bah, satu-satunya cara mereka harus punya gen raksasa dari Nuh dan anak-anaknya. Tapi rasanya itu kurang pas. Pada video sebelumnya saya menjelaskan fenomena hilangnya kanopi air yang menyebabkan intensitas radiasi kosmik meningkat. Radiasi kosmik tersebut menyebabkan mutasi. Goliat yang adalah manusia raksasa itu diperkirakan dihasilkan sebagai hasil dari mutasi genetik. Di Yosua pasal 11. Di sini diceritakan bahwa Yosua membinasakan banyak sekali manusia raksasa di tanah Israel.
tetapi dia menyisakan orang-orang raksasa yang termasuk orang-orang enak ya, bukan enak makan, bukan ya, keturunan enak itu masih disisakan di Gaza dan Gad. Dari sinilah datangnya Goliat. Goliat itu adalah pahlawan raksasa dari mana? Dari Gad. Ini yang tersisa. Dari mana asalnya? Dari hasil mutasi. Hasil mutasi ini ternyata tidak hanya menyebabkan badan yang berukuran besar, tetapi juga diceritakan bahwa Goliat itu memiliki jari 6. Kalau kita hanya 5 jarinya, Goliat punya 6. Yang dalam istilah biologi atau kedokterannya adalah polidaktili. Tapi itu tidak terlalu penting ya. Yang pasti mutasi genetik yang dialami oleh Goliat dan para saudaranya, para kaumnya, itu beda dari mutasi genetik yang terjadi pada zaman sekarang tadi. Kenapa? Gejala-gejalanya beda. Gigantisme pada zaman akhir ini ternyata gejala-gejalanya berbeda dari gigantisme di zaman Goliat. Gigantisme pada kaum Enak itu terjadi karena ada perkawinan sedarah. Ya, dalam mutasi genetik, biasanya kalau saudara-saudara itu memiliki cacat genetik yang sama dan biasanya sifatnya resesif. Kalau perkawinan terjadi antar saudara, maka sifat yang buruk itu akan muncul. Tetapi kalau perkawinan itu dengan orang lain yang tidak sedarah, maka yang cacat akan tertutup oleh yang normal. Ya, fenomena seperti ini pernah juga terjadi. Salah seorang dosen saya ketika saya kuliah di jurusan biologi ITB, seorang dosen saya, sekarang sudah almarhum ya, Ibu Hasiana, itu pernah berkunjung, ada tugas studi ke bagian timur Indonesia. Pada saat mandi, semua wanita di sana itu semuanya telanjang bulat lah, termasuk beliau gitu ya. Dan di situ beliau terkejut karena ternyata, maaf, organ kewanitaan wanita di sana, klitorisnya itu ukurannya di atas rata-rata. Ternyata penduduk di sana saling mengawinkan sesama saudara. Jadi kelemahan genetiknya diturunkan terus, satu kampung, satu desa, begitu semua para wanitanya ya. Demikian juga yang terjadi dengan Goliat. Kemana Goliat pergi? Kemana keturunan Enak pergi? Ini tidak dijelaskan terlalu banyak, sehingga saya juga tidak bisa mengatakannya, tapi ada kemungkinan ada cacat-cacat lain yang menyertai kaum Enak ini sehingga mereka tidak bisa bertahan menghadapi kondisi-kondisi sesudahnya. Saya kira demikian penjelasan tentang manusia raksasa, dimulai dari manusia raksasa gigantisme pada zaman akhir ini, manusia raksasa sebelum air bah, dan manusia raksasa sesudah zaman Nabi Nuh. Semoga penjelasan saya bisa memberikan bahan pemikiran, dan mungkin nanti kalau di kemudian hari ditemukan lagi fakta-fakta baru yang mendukung atau mungkin melawan dari apa yang disampaikan, ya kita harus terima. Tapi sejauh ini apa yang saya pelajari melalui buku, film-film ilmu pengetahuan, khotbah-khotbah para hamba Tuhan, bahkan juga yang sekarang ini berasal dari beberapa sumber online yang terbaru, dan juga dari latar belakang saya sebagai seorang biolog. Pendekatan yang saya lakukan adalah logika deduksi, yaitu dari suatu statement ilmu pengetahuan, saya membuat simpulan ini, kalau gitu ini seperti ini, kalau ini seperti ini, dan sebagainya. Atau logika induksi, jadi beberapa penemuan, lalu saya membuat sintesis, menyimpulkan sesuatu. Ya, seringkali ini diperlukan supaya saya bisa sharing apa yang mungkin luput atau tidak terlihat oleh
para sahabat. Sekian, dan untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang penanggalan radioaktif. Topik ini menjadi dasar yang penting untuk video-video selanjutnya ketika saya menjelaskan tentang dinosaurus dan manusia purba. Semoga jadi berkat. Tuhan beserta dengan kita semua. Sampai jumpa.